Baik, saat ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai e-book yang telah kami buat dengan topik Game Development in Esport. Nah, sebelum masuk dalam pembahasan, di sini kami ada beranggotakan 4 orang. Itu ada Brando Matias, Sevio Pelandeng, Victor Senduk, dan Natail Ruwaidan. Next. Nah, kita masuk pada pengantar development dalam e-sport. Di sini untuk definisi game e-sport. Game e-sport dapat didefinisikan sebagai game kompetitif yang dirancang untuk dimainkan secara profesional oleh pemain yang terampil dengan mekanisme permainan yang kompleks dan membutuhkan keterampilan tingkat tinggi serta menawarkan pengalaman bermain yang intens dan menantang. Inti dari game e-sport ini adalah kompetisi, di mana pemain yang memiliki keterampilan dan strategi tinggi akan saling bersaing untuk menjadi yang terbaik. Dalam konteks ini, pemahaman yang mendalam mengenai definisi, karakteristik, serta kebutuhan khusus dan pengembangan game e-sport menjadi semakin penting. Next. Kemudian, selanjutnya apa yang membedakan game e-sport dan game non-kompetitif? Nah, di sini yang pertama yaitu ada tujuan, yang dimana game e-sport dirancang dengan tujuan utama untuk kompetisi, sedangkan game non-kompetitif lebih fokus pada hiburan. Kemudian yang kedua ada tingkat keahlian, yang dimana game e-sport menuntut pemain untuk menguasai keterampilan yang strategi dan kompleks, sementara game non-kompetitif umumnya lebih mudah dipelajari dan dimainkan. Kemudian yang ketiga ada dukungan komunitas, di mana game e-sport memiliki komunitas yang aktif dan terorganisir dengan turnamen, liga, dan sistem peringkat yang jelas. Sedangkan game non-kompetitif biasanya memiliki komunitas yang lebih santai dan tidak terlalu terstruktur. Kemudian yang keempat ada monetisasi, yang dimana game e-sport telah mengembangkan model bisnis yang lebih kompleks dengan sumber pendapatan dari sponsor, tiket penonton, hak siar, dan penjualan konten virtual. Sedangkan game non-kompetitif cenderung lebih sederhana dalam hal monetisasi. Next. Kemudian, apa saja kebutuhan game e-sport dalam hal pengembangan? Itu dalam mengembangkan game e-sport terdapat beberapa kebutuhan khusus yang harus diperhatikan oleh pengembang agar game tersebut tidak hanya menyenangkan, tapi juga kompetitif, adil, dan menarik bagi pemain serta penonton. Di sini ada beberapa di sini ada beberapa kebutuhan yang eh, digunakan. Itu yang pertama, desain dan keseimbangan gameplay, stabilitas jaringan dan infrastruktur server, keamanan dan anti-cheat, fitur komunitas dan sosial. Next. Kemudian peran pengembangan dalam kesuksesan game e-sport. Pengembangan game memainkan peran vital dalam menentukan kesuksesan sebuah game e-sport yang tidak hanya sekedar menciptakan game, tapi juga memastikan game tersebut dapat bertahan dan terus berkembang di lingkungan kompetisi yang dinamis. Next. Nah, berikut ada beberapa peran pengembang dalam game e-sport, yaitu yang pertama ada pembaruan konten dan pengembangan game yang berkelanjutan, di mana agar game e-sport tetap menarik bagi pemain dan penonton, pengembang perlu secara konsisten merilis pembaruan konten yang menarik dan menyesuaikan keseimbangan gameplay. Pembaruan ini bisa berupa karakter baru, senjata, peta, atau mode permainan yang menghadirkan variasi. Kemudian yang kedua ada respon terhadap masukan komunitas, yang di mana komunitas pemain adalah bagian penting dalam ekosistem e-sport, dan masukan mereka yang sangat bernilai untuk pengembang dalam meningkatkan kualitas game. Respon cepat terhadap keluhan dan masukan pemain, baik dalam bentuk pembaruan maupun perbaikan bug atau penyesuaian gameplay dalam membangun kepercayaan pemain. Kemudian yang ketiga ada pemeliharaan dan peningkatan server,
yang dimana kualitas server sangat mempengaruhi pengalaman bermain di game e-sport, terutama karena game ini sering dimainkan secara online dengan jutaan pemain dari berbagai negara. Kemudian ada kolaborasi dengan pihak eksternal, yang dimana dalam ekosistem e-sport pengembang tidak hanya bekerja sendiri, tapi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak eksternal, termasuk sponsor, penyelenggara turnamen, dan platform streaming. Next. Kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu desain dan pengembangan game kompetitif. Next. Nah, di sini ada beberapa prinsip desain game kompetitif, yaitu yang pertama ada keseimbangan atau balance, yaitu keseimbangan adalah seni yang membutuhkan analisis mendalam tentang bagaimana berbagai elemen berinteraksi satu sama lain. Nah, dalam konteks game e-sport, keseimbangan mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa karakter, senjata, atau kemampuan yang tidak tersedia dalam game dan tidak memberikan keunggulan yang lebih berlebihan pada salah satu pemain atau tim. Kemudian yang kedua ada keadilan atau fairness, di mana keadilan ini adalah prinsip yang menjamin bahwa semua pemain memiliki peluang yang sama untuk memenangkan permainan yang diukur oleh keterampilan, taktik, dan keputusan mereka. Pengembangan game yang berfokus pada keadilan mencakup mekanisme anti-cheat, distribusi sumber daya yang merata, dan aturan kompetisi yang jelas dan tegas. Kemudian yang ketiga ada keterlibatan. Keterlibatan ini merupakan prinsip yang mengukur seberapa dalam pemain merasa terhubung dengan permainan dan komunitas di sekitarnya. Keterlibatan tidak hanya penting untuk mempertahankan pemain aktif, tapi juga untuk memperluas daya tarik game bagi penggemar dan penonton. Next. Dan kita masuk pada gameplay dan keseimbangan mekanika. Keseimbangan mekanika dalam game atau game mechanics balance adalah proses menciptakan harmoni antara berbagai elemen dalam gameplay, seperti karakter, senjata, kemampuan, dan aturan. Nah, dalam game kompetitif ini, keseimbangan mekanika menjadi sangat penting karena menentukan tingkat keadilan dan keseruan dalam permainan. Next. Nah, di sini ada salah satu contoh dalam game Overwatch, yang di mana setiap karakter memiliki peran tertentu, seperti ada tank, damage, dan support, yang masing-masing berkontribusi pada gameplay tim. Sehingga sinergi antar peran inilah yang membuat game Overwatch ini bukan hanya sekedar game tembak-menembak, tetapi juga menjadi permainan yang strategi dan kerjasama tim yang lebih kompleks. Next. Kemudian ada sistem ranking dan matchmaking untuk game e-sport. Itu di mana sistem ranking dan matchmaking dalam e-sport memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang kompetitif dan adil bagi para pemain, baik di level amatir maupun profesional. Sistem ini tidak hanya memberikan pengalaman bermain yang adil, tapi juga membantu pemain dalam mengembangkan keterampilan mereka melalui kompetisi yang relevan dengan level mereka. Next. Nah, yang membedakan sistem ranking dan sistem matchmaking yaitu sistem ranking atau peringkat adalah mekanisme yang mengukur kemampuan pemain dan mengkategorikan mereka dalam berbagai tingkatan berdasarkan kinerja mereka. Setiap permainan e-sport memiliki sistem ranking yang berbeda-beda. Namun biasanya semakin tinggi tingkat atau peringkat pemain, semakin besar pula tingkat kesulitan yang mereka akan hadapi. Untuk sistem matchmaking merupakan algoritma yang mencocokkan pemain dengan pemain lain berdasarkan kemampuan dan statistik tertentu untuk menciptakan pertandingan yang seimbang. Tujuan dari matchmaking ini adalah untuk menghindari situasi di mana pemain yang kurang berpengalaman menghadapi pemain yang jauh lebih ahli. Karena hal ini dapat merusak pengalaman bermain dan menciptakan ketidakseimbangan kompetitif.
Next. Nah, di sini ada contoh sistem ranking dan matchmaking dalam game e-sport. Di sini contoh dalam game Dota 2, yang dimana sistem ranking berdasarkan matchmaking rating atau MMR, di mana pemain dengan MMR yang lebih tinggi menunjukkan peringkat yang lebih tinggi. Peringkat dalam Dota 2 ini dapat dilihat berkisar dari Herald hingga Divine dan Immortal, di mana pemain profesional berada. Dan untuk matchmaking berdasarkan Elo atau MMR juga, yang dimana sistem ini digunakan dalam game Dota 2. Pemain yang dipasangkan dengan lawan yang memiliki matchmaking atau MMR yang mirip, dan MMR mencerminkan tingkat keterampilan pemain, dan semakin tinggi nilai MMR semakin sulit lawan yang akan dia hadapi. Next. Kemudian apa saja tantangan dalam sistem ranking dan matchmaking? Sistem ranking dan matchmaking tidak terlepas dari tantangan. Terkadang sistem ini sulit untuk mengakomodasi pemain yang melampaui keterampilan rata-rata di peringkat tertentu atau menghadapi masalah terkait waktu pencarian lawan yang lama. Jadi di sini misalnya ada smoothing. Jadi ketika pemain berperingkat tinggi membuat akun baru untuk bermain di peringkat yang lebih rendah, mereka cenderung mendominasi permainan yang seharusnya untuk pemain pemula. Kemudian ada queue time atau waktu antrian. Untuk pemain di peringkat tinggi, sistem matchmaking seringkali memakan waktu yang lama karena sedikitnya pemain dengan tingkat keterampilan yang serupa. Kemudian ada toxicity atau perilaku negatif, yang dimana pemain bisa menunjukkan perilaku toksik seperti menyalahkan rekan dalam satu tim. Next. Kemudian ada juga pengembangan peta dan lingkungan yang mendukung kompetisi. Pengembangan peta dan lingkungan dalam game e-sport sangat penting untuk menciptakan pengalaman kompetitif yang adil dan menarik bagi pemain, di mana setiap elemen dalam peta, dari sudut pandang, jalan pintas, hingga area yang terbuka, harus dirancang secara seimbang agar kompetisi tetap adil dan mempertahankan daya tarik dari gameplay. Next. Kemudian untuk prinsip utama dalam desain peta kompetitif, itu yang pertama ada keseimbangan. Peta harus memiliki keseimbangan antara berbagai area strategis, seperti posisi bertahan dan menyerang, sehingga tidak ada satu area yang terlalu menguntungkan satu sama lain. Kemudian diversitas route. Peta dirancang untuk memiliki rute utama, rute alternatif, dan jalur samping yang memungkinkan pemain untuk melakukan berbagai strategi. Kemudian ada kontrol terhadap pandangan atau line of sight. Elemen ini mengukur atau elemen ini mengatur jarak pandang pemain dan memastikan area tertutup maupun terbuka yang memungkinkan pemain melakukan serangan atau berlindung, sehingga dapat menciptakan lebih banyak variasi dalam gameplay. Next. Nah, di sini ada contoh peta dalam eh, game e-sport CSGO. Nah, dalam misalnya dalam peta, di sini ada peta DAS 2 yang didesain dengan rute yang seimbang antara sisi teroris dan counter teroris. Yang di mana dalam peta ini menawarkan area terbuka dan jalur alternatif yang memungkinkan berbagai taktik. Seperti dalam gambar itu menguasai long A atau B tunnel yang memberikan kontrol strategis untuk menyerang atau bertahan, sehingga keseimbangan rute di dalam peta DAS 2 ini membuatnya menjadi peta favorit dalam kompetisi game Counter-Strike atau CSGO. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saat ini kita masuk dalam teknologi multiplayer dan jaringan. Yang pertama kita akan membahas tentang arsitektur komunikasi.
Nah, evolusi game online memerlukan berbagai arsitektur untuk mengatur komunikasi antar node game. Di awal perkembangan game multiplayer, tidak ada jaringan antar pemain. Interaksi dilakukan dengan dua pemain menggunakan komputer yang sama dan berbagi layar secara fisik. Nah, arsitektur ini masih digunakan di beberapa game konsol dengan layar bersama. Dalam arsitektur peer-to-peer, setiap klien berfungsi sebagai rekan yang setara, tanpa node mediator untuk mengontrol status game atau merutekan pesan. Arsitektur ini populer di LAN karena mendukung siaran di banyak LAN, misalnya Ethernet, dan biasanya melibatkan jumlah pemain kecil. Meskipun bisa diterapkan di WAN, arsitektur peer-to-peer lebih umum digunakan pada LAN. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknologi multiplayer dan jaringan. Oke, baik kita masuk dalam gambar arsitektur komunikasi yang mungkin untuk permainan multiplayer dan jaringan. Nah, pada gambar yang ada di layar ini menunjukkan yang pertama adalah A, yaitu layar tunggal, dan B adalah maaf, maksud saya layar A layar tunggal yang mungkin terbagi pada satu komputer dan B adalah peer-to-peer dan di sini C adalah client server dan D adalah hibrida peer-to-peer client server dan E adalah jaringan server. Kita masuk dalam dari mana pemain berasal dan kapan. Nah, banyak permainan berbasis internet saat ini menggunakan model model komunikasi jaringan klien server. Dengan ini, maksud kami bahwa klien yang tersebar di seluruh dunia berkomunikasi hanya dengan satu atau mungkin beberapa server game di tempat lain di internet. Klien tidak bertukar paket internet protokol atau IP secara langsung dengan klien lain. Pertanyaan penting untuk ditanyakan adalah di mana klien-klien ini biasanya berlokasi dan kapan mereka mengenakan lalu lintas di jaringan dan server kami. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang penemuan server prop traffic. Dibandingkan dengan lalu lintas yang dihasilkan oleh permainan sebenarnya, mudah untuk mengabaikan lalu lintas jaringan yang disebabkan oleh mekanisme penemuan server dalam klien dan pihak ketiga. Lalu lintas prop ini naik dan turun ketika orang mengaktifkan dan menonaktifkan klien game mereka. Karena hal itu berasal dari tindakan mencari server daripada benar-benar bermain di dalamnya. Ini adalah radiasi gelombang mikro latar belakang dari jaringan game daring dan mengungkapkan sesuatu tentang lokasi potensial atau bukan lokasi sebenarnya dari para pemain. Nah, asal-usul prop traffic. Asal-usul dari prop traffic itu sendiri, yaitu banyak game FPS menyediakan fungsi pencarian server untuk membantu pemain menemukan server aktif di internet. Penerbit game biasanya menyiapkan server induk yang menyimpan daftar server game yang sedang aktif, dan alamat server ini dikodekan dalam perangkat lunak klien game. Pemain dapat memulai pencarian otomatis di mana klien menghubungi server induk dan menerima daftar IP server aktif, lalu menghubungi setiap server tersebut, dan query ini mengembalikan informasi seperti jenis server, peta yang digunakan, jumlah pemain atau tim, dan jumlah slot pemain yang tersedia. Nah, saat ini kita akan membahas tentang gambar yang ditampilkan, yaitu server Wolfenstein Enemy Territory. Nah, gambar ini mengilustrasikan bagaimana klien menemukan server game aktif. Pertama, paket UDP singkat yang berisi teks get server dikirimkan ke @master.idsoftware.com dan hal ini memicu balasan dari satu atau lebih paket UDP yang berisi get service response. Dan ini diikuti oleh daftar pasangan atau alamat IP dari nomor port dan dalam format binary. Dan pasangan ini mewakili alamat IP dan nomor port UDP dari server game Wolfenstein ET jarak jauh yang telah terdaftar di server master. Dengan daftar get server respon, klien kemudian melanjutkan untuk menginterogasi setiap server game yang tercantum.
Yang pertama yaitu get info, memicu info response yang berisi informasi server dasar. Kemudian get status, memicu status response yang berisi daftar lengkap pemain dan informasi game saat ini. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan UI untuk kompetisi, tampilan statistik, dan informasi real time. Next. Jadi, UI untuk kompetisi atau tampilan statistik dan informasi real time ini yang di dalam e-sport memiliki peran lebih dari sekedar tampilan yang menarik, di mana UI atau yang kita kenal sebagai user interface adalah jembatan yang menghubungkan pemain, penonton, dan bahkan komentator dengan jalannya permainan. UI harus menyajikan data statistik dan informasi yang penting secara real time, karena dalam kompetisi e-sport setiap detik itu pun sangat berharga. Tanpa UI yang intuitif dan informatif, pemain mungkin kehilangan kendali atas situasi permainan, dan penonton bisa juga kehilangan ketertarikan, dan komentator pun mungkin kesulitan memberikan analisis yang jelas. Next. Berikut merupakan contoh UI yang baik, di mana dalam yang pertama itu ada HUD atau dikenal sebagai Heads Up Display yang merupakan pusat informasi langsung bagi pemain seperti gambar di bawah yang dicontohkan sebagai Heads Up Display dari game Overwatch. Terus selanjutnya ada scoreboard di mana memberikan statistik dan mengumumkan informasi mengenai ekonomi tim. Terus selanjutnya yang ketiga ada minimap atau visualisasi pergerakan dari area dan kontrol dalam permainan dalam game sport. Next. Selanjutnya ada UX yang mendukung fokus dan kecepatan pemain, di mana yang pertama ada simplicity first, yang merupakan desain yang minimalis dan fungsional. Seperti contohnya dalam Valorant, desain HUD sangat minimalis dan hanya mencakup elemen penting seperti status health, armor, cooldown, e- ability, dan amunisi. Terus selanjutnya ada clarity dan feedback, informasi yang jelas dan umpan balik langsung. Di dalam game LOL, setiap kali pemain mengaktifkan skill atau menyerang lawan, pasti ada animasi dan suara yang mengonfirmasi aksi tersebut. Misalnya saat skill tersebut berhasil mengenai musuh ataupun efek visualnya akan muncul. Terus selanjutnya ada responsive control dan latency yang merupakan responsif dalam input dan rendahnya latensi. Dalam Overwatch, kontrol sangat responsif dengan animasi yang berjalan halus bahkan pada frame rate yang tinggi. Next. Terus ini ada mode pengamat atau dikasih sebagai spectator mode untuk analisis untuk penonton dan analisis. Yang pertama ada multi angle camera control ataupun perspektif beragam untuk penonton. Di di CS ataupun Counter Strike, spectator mode memiliki tampilan pemain secara individu dan bird eye view untuk memahami posisi tim. Kamera bisa diatur agar mengikuti pemain tertentu atau mengikuti arah tembakan. Fitur ini membantu penonton dan komentator menganalisis pergerakan dan strategi yang lebih baik. Next. Terus penyanyi selanjutnya itu yang masih sama seperti sebelumnya, cuman akan ditekankan dalam hal ini yaitu dalam atau spectator mode, yaitu dalam kamera counter dapat yang dalam lihat oleh pemain ataupun secara penonton yaitu melalui bird eye bisa dilihat bahwa pergerakan dari masing-masing pemain dari pemain Counter Strike ini bisa dapat dilihat dengan sangat jelas melalui spectator mode. Next. Terusannya ada real time statistic overlay atau data permainan yang mudah diakses. Overwatch menampilkan overlay yang mencakup jumlah skill,
eliminasi, dan penggunaan ultimate untuk setiap pemain. Dan strategi ini penting dalam permainan berbasis tim karena memberikan wawasan kepada penonton tentang siapa pemain yang paling berkontribusi dalam pertandingan. Next. Selanjutnya penyederhanaan akses ke fitur e-sport untuk pemain, di mana pertama ada antarmuka intuitif, ini merupakan di mana merupakan jendela bagi pemain untuk berinteraksi dengan game. Sebutan antarmuka yang intuitif memungkinkan pemain memahami secara menggunakan fitur tanpa harus menghabiskan waktu atau mempelajarinya. UI yang jelas pun dapat mudah dimengerti dan membantu menciptakan pengalaman permainan yang lebih menyenangkan dan mengurangi kebingungan. Terusnya ada penggunaan yang mudah diakses, yaitu pengaturan adalah tempat di mana pemain dapat menyesuaikan pengalaman bermain mereka sesuai dengan preferensi pribadi, sehingga dirancang akan cepat dan efisien dan memungkinkan pemain untuk melakukan perubahan tanpa harus melewati banyak langkah atau menu yang rumit. Kemudian ada integrasi fitur sosial yang merupakan fitur dalam meningkatkan pengalaman permainan dan menciptakan rasa komunitas dalam antar pemain di dalam suatu game. Ya. Baik, selanjutnya ada contoh penyederhanaan akses fitur, di mana untuk yang contoh pertama ada antarmuka intuitif, seperti kita bisa lihat pada gambar, dan antarmuka yang sangat intuitif dari game PUBG Mobile, di mana terdapat info yang sangat intuitif dalam proses matchmakingnya, kayak dalam proses pencarian itu sudah dalam waktu berapa menit ataupun detik dalam pencarian lawannya. Terus hanya yang contoh kedua ada pengaturan yang mudah diakses, contohnya ada pengaturan dalam PUBG Mobile juga, seperti ada pengaturan tentang quick chat-nya dari game tersebut sehingga dari pemain-pemain tersebut sangat terbantu untuk lebih interaktif dan lebih mudah dalam memainkan game tersebut. Terus selanjutnya ada contoh ketiga itu dukungan untuk pemain baru di mana di sini diambil contoh dari game Mobile Legends di mana dalam game Mobile Legends itu nantinya untuk tiap pemain baru itu bisa berteman dengan teman di dekatnya maupun teman yang di-invite-nya ataupun teman dari akun sosialnya yang nantinya juga meningkatkan komunikatif dari antar pemain yang dia akan membedakan mana player lama maupun player baru. Next, terus ini ada masuk ke dalam pembahasan testing dan pemeliharaan keseimbangan game e-sport, mana yang kita sering kenal dengan metode quality assurance atau QA untuk game e-sport. Jadi quality assurance atau QA ini merupakan langkah penting untuk pengembangan game, terutama dalam game e-sports, di mana performa dan pengalaman pengguna harus dijaga dengan sangat baik, dan e-sport pun sangat menuntut kualitas tinggi dalam segala aspek, termasuk gameplay yang mulus, minim bug, keamanan yang kuat, dan pengalaman yang adil bagi semua pemain. Di mana untuk mencapai semua hal ini, tim QA itu harus menggunakan berbagai metode pengujian yang bertujuan untuk memastikan game tersebut dapat diluncurkan dengan kualitas yang sangat optimal. Next. Terusannya ada penyesuaian keseimbangan game berdasarkan feedback pemain yang termasuk dalam salah satu quality assurance dalam e-sport ataupun untuk menguji testing game tersebut, di mana pengumpulan feedback tersebut merupakan langkah pertama dan paling penting dalam mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian dalam game. Feedback tersebut dapat berupa hal-hal yang diperoleh dari berbagai kanal komunikasi seperti survei in-game, forum komunitas, media sosial, hingga sesi streaming ataupun turnamen yang disaksikan oleh banyak pemain ataupun penonton. Next. Selanjutnya ada manajemen dan pemeliharaan patch untuk stabilitas game, di mana manajemen dan pemeliharaan patch pada game e-sport memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas dan kualitas gameplay, di mana patch secara rutin diperbarui untuk menangani bug
memperbaiki keseimbangan, serta menambah fitur-fitur baru yang diharapkan dapat meningkatkan pengalaman bermain. Dalam konteks game kompetitif, perubahan kecil dalam gameplay ataupun performa dapat mempengaruhi dinamika permainan dan membuat strategi pemain. Sehingga pengelolaan patch harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak keseimbangan game yang sudah ada. Dan nantinya patch yang dirilis juga secara teratur dapat mencerminkan komitmen pengembang respon kebutuhan dan ekspektasi komunitas pemain. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk dalam optimasi performa untuk game kompetitif. Yang dimana untuk bagian ini terdiri dari 4 poin, yaitu optimasi untuk grafis pada perangkat PC ataupun Android, lalu kemudian mengurangi input lag dan memperbaiki respons control. Lalu bagian selanjutnya penggunaan profilasi untuk mendeteksi dan memperbaiki bottlenecks. Dan pada bagian terakhir yaitu adaptasi pada perangkat keras yang berbeda-beda atau cross platform performance. Next. Kita masuk pada bagian yang pertama yaitu optimasi grafis pada perangkat PC dan Android. Next. Untuk optimasi grafis di sini ada beberapa teknik yang dapat digunakan oleh para pengembang game. Kita masuk yang pertama itu level of detail atau LOD. Nah, level of detail digunakan untuk mengurangi kompleksitas model 3D pada objek yang jauh dari kamera. Jadi prinsipnya adalah dengan menunjukkan detail rendah pada objek yang kurang tampak atau jauh, sehingga dapat mengurangi beban pada GPU. Selanjutnya ada teknik queuing, bisa dilihat dalam ilustrasi. Queuing adalah teknik yang digunakan untuk menghilangkan render objek yang tidak terlihat. Jadi ada 2 jenis queuing yang seperti pada ilustrasi yang umum digunakan. Yang pertama frustum cooling dan occlusion cooling. Yang yang untuk bagian frustum cooling, jadi teknik ini mengidentifikasi apakah satu objek masih berada di dalam proyektor kamera atau bisa juga disebut frustum. Jika objek tersebut tidak ada di kamera, maka objek tersebut tidak perlu dirender. Lalu untuk yang kedua, occlusion cooling. Teknik ini menentukan apakah suatu objek terhalang oleh objek lain. Jika objek tersebut tertutup oleh objek lain, maka objek tersebut tidak perlu dirender. Yang teknik ketiga yaitu batching dan instancing. Batching dan instancing adalah teknik yang digunakan untuk mengoptimalisasikan rendering objek yang serupa. Jadi pada teknik batching, objek yang memiliki material yang sama dikumpulkan bersama-sama. Hal ini mengurangi jumlah panggilan draw karena GPU dapat merender seluruh batch sekali saja daripada merender setiap objek secara terpisah atau merender secara satu persatu. Lalu kemudian teknik instancing. Jadi dengan teknik ini sangat mudah untuk mengulangi objek yang sama tanpa memerlukan data tambahan. Untuk contoh agar lebih jelas, jika Anda ingin menambahkan banyak prajurit yang sama ke dalam scene, kita hanya perlu membuat satu instance prajurit dan menggunakannya berkali-kali di posisi yang berbeda-beda. Next. Nah, kemudian ada 2 teknik lagi yaitu data locality. Bisa lihat untuk ilustrasinya. Jadi data locality atau data lokalitas mengacu pada lokasi data yang dibutuhkan oleh prosesor. Dalam konteks grafis, penyimpanan data terkait langsung di cache prosesor. Jadi memungkinkan prosesor mengakses data yang dibutuhkan lebih cepat yang meningkatkan kinerja keseluruhan aplikasi grafis. Meskipun demikian, data lokasi biasanya tidak begitu penting dalam konteks game karena mayoritas operasi grafis dilakukan di GPU, bukan di CPU. Namun konsep ini masih berguna ketika integrasi antara CPU dan GPU diperlukan. Seperti contoh ketika penghitungan matematika yang kompleks dilakukan di CPU sebelum diolah oleh GPU. Kemudian teknik selanjutnya itu real time rendering.
Pada bagian real time rendering ini ada beberapa juga teknik. Yang pertama yaitu ray tracing. Nah, ray tracing merupakan teknologi yang menggunakan simulasi sinar ray untuk memprediksi apa yang akan dicatat kamera. Bisa dilihat untuk pada ilustrasi yang atas, gambar yang warna putih, itu merupakan konsep dari ray tracing. Lalu kemudian ada tekstur mapping. Metode yang digunakan untuk menempelkan citra atau tekstur pada permukaan 3D untuk memberikan detail yang visual. Untuk contoh ilustrasinya bisa dilihat pada gambar mengenai detail suatu objek 3D. Lalu kemudian ada shaders. Shaders merupakan skrip mini program yang dieksekusi di GPU untuk mengontrol warna, tekstur, dan efek lainnya pada objek. Jadi semua teknik yang disebutkan tadi memerlukan optimasi yang hati-hati untuk memastikan bahwa aplikasi dapat berjalan lebih stabil dan responsif, bahkan pada hardware yang kurang kuat. Oke, next. Selanjutnya kita masuk pada bagian mengurangi input lag dan memperbaiki respons control. Next. Nah, di sini ada 5 poin penting. Yang pertama, polling input secara efisien. Salah satu cara untuk mengurangi input lag adalah dengan melakukan polling input secara efisien. Ini melibatkan pengambilan data dari perangkat input seperti keyboard atau controller pada interval yang tetap. Dengan cara ini, game dapat merespons input pemain dengan cepat dan akurat. Jadi para developer game perlu memastikan bahwa polling dilakukan tanpa membebani CPU, sehingga respons dapat tetap cepat. Kemudian untuk poin kedua, optimasi frame rate. Menjaga frame rate yang tinggi adalah faktor kunci dalam mengurangi input lag. Idealnya frame rate harus minimal 60 fps untuk memastikan pengalaman bermain yang lancar. Jika frame rate turun, input lag dapat meningkat, sehingga membuat game terasa tidak responsif. Jadi para developer game dapat menggunakan berbagai teknik optimasi grafis untuk memastikan frame rate tetap stabil, seperti menggunakan level of detail atau teknik Q-Link. Kemudian poin ketiga, penggunaan buffering. Implementasi buffering juga berperan penting dalam memperbaiki respons kontrol. Dengan menggunakan teknik double buffering, game dapat mempersiapkan frame berikutnya sebelum ditampilkan di layar. Jadi poin ini dengan teknik ini dapat mengurangi jeda visual dan membuat transisi antar frame menjadi lebih halus. Dengan cara ini juga pemain merasa bahwa aksi mereka langsung tercermin di depan layar. Untuk poin keempat, pengaturan prioritas input. Pengaturan prioritas untuk jenis input tertentu juga dapat membantu mengurangi input lag. Misalnya dalam situasi di mana banyak input terjadi secara bersamaan, seperti contoh saat bertarung dalam game. Sistem dapat diprogram untuk memprioritaskan input yang paling relevan dengan aksi yang sedang berlangsung. Jadi ini dapat memastikan bahwa tindakan kritis seperti serangan atau dodging mendapatkan respons yang lebih cepat. Poin kelima, pengujian dan iterasi. Penting untuk melakukan pengujian dan iterasi secara berkala dengan mengumpulkan umpan balik dari pemain dan menganalisis data performa. Jadi para developer game dapat mengidentifikasi area di mana input lag terjadi dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Proses ini harus berkelanjutan untuk memastikan bahwa game tetap responsif seiring dengan pembaruan konten dan fitur baru. Next. Selanjutnya pada bagian ketiga yaitu penggunaan profilasi untuk mendeteksi dan memperbaiki bottlenecks. Oke, next. Nah, sebelum kita masuk pada tekniknya, kita perlu mengenal dulu. Jadi profilasi adalah proses analisis yang memungkinkan para developer untuk memahami bagaimana sumber daya digunakan dalam game, serta mengidentifikasi bagian-bagian yang menjadi bottleneck atau hambatan dalam kinerja. Kita masuk dalam beberapa teknik untuk menggunakan profiling tools untuk mengidentifikasi bottlenecks atau hambatan dalam game. Yang pertama, memanfaatkan profiling tools. Profiling tools adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis performa aplikasi. Dalam konteks game, alat seperti NVIDIA Insight, Intel VTune, dan Unity Profiler sangat berguna untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang penggunaan CPU dan GPU. Untuk ilustrasi di atas itu merupakan contoh profiling tools yang disediakan oleh NVIDIA. Selanjutnya, identifikasi bottlenecks atau hambatan. Jadi setelah menggunakan alat profilasi,
langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi bottlenecks dalam performa game. Bottlenecks dapat terjadi di berbagai tempat, seperti di CPU, GPU, atau bahkan dalam manajemen memori. Dengan menganalisis data profiler yang dikumpulkan, para developer dapat menemukan fungsi atau proses yang memakan waktu berlebihan. Misalnya contoh jika sebuah fungsi dipanggil terlalu sering atau memerlukan waktu pemrosesan yang lama, ini bisa menjadi indikasi bahwa optimasi tetap perlu dilakukan. Kemudian, langkah selanjutnya itu optimisasi berdasarkan data profiling. Setelah bottleneck teridentifikasi, pengembang dapat melakukan optimisasi berdasarkan data profile tersebut. Ini bisa melibatkan beberapa pendekatan seperti yang pertama refactoring kode. Jadi mengubah struktur kode untuk meningkatkan efisiensi. Misalnya mengurangi kompleksitas algoritma atau menghapus kode yang tidak perlu. Pada yang selanjutnya, penggunaan struktur data yang lebih efisien. Memilih struktur data yang lebih sesuai dengan kebutuhan aplikasi dapat membantu meningkatkan kecepatan akses data. Kemudian mengurangi jumlah panggilan fungsi. Jadi jika sebuah fungsi dipanggil berkali-kali dalam satu frame, dengan mempertimbangkan untuk menggabungkan beberapa logika ke dalam satu fungsi dapat juga mengurangi overhead. Oke, next. Selanjutnya pada bagian yang terakhir, yang penting adalah adaptasi pada perangkat keras yang berbeda-beda atau cross-platform performance. Next. Jadi prinsip-prinsip dasar dalam adaptasi cross-platform, poin pertama yaitu lapisan abstraksi perangkat keras. Jadi salah satu cara untuk mencapai adaptasi cross-platform adalah dengan menggunakan lapisan abstraksi perangkat keras. Lapisan ini memungkinkan game untuk berinteraksi dengan perangkat keras tanpa harus mengetahuinya secara spesifik. Dengan demikian, game dapat berjalan di berbagai platform tanpa perlu modifikasi besar. Poin kedua, lapisan abstraksi pada perangkat keras, lanjutan dari yang di atas juga. Jadi salah satu cara untuk mencapai adaptasi cross platform adalah menggunakan lapisan abstraksi perangkat keras. Selanjutnya, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu penyesuaian konfigurasi grafis. Nah, penyesuaian konfigurasi grafis adalah bagian penting untuk memastikan bahwa game dapat berjalan dengan baik di berbagai perangkat keras. Ini melibatkan pengaturan parameter grafis seperti resolusi, frame rate, dan detail tekstur yang dapat disesuaikan berdasarkan spesifikasi perangkat keras. Yang keempat, poin keempat, teknik batch processing dan instansiasi. Batching dan instansi adalah teknik yang efektif dalam mengotomatisasi rendering objek yang serupa. Dengan cara ini, game dapat mengurangi biaya rendering dan meningkatkan kinerja secara keseluruhan, sehingga cocok untuk berbagai platform. Kemudian, poin kelima, manajemen memori efektif. Nah, manajemen memori yang efektif sangat penting dalam cross-platform performance. Gunakan teknik seperti object pooling dan spatial partitioning untuk mengurangi alokasi dan dealokasi memori yang berulang-ulang. Sehingga hal ini dapat meningkatkan stabilitas dan juga kinerja pada game. Oke, next. Nah, dalam adaptasi cross-platform juga ada satu tips trik yang dapat digunakan, yang juga sering digunakan, yaitu Dynamic Resolution Scaling. Nah, Dynamic Resolution Scaling dapat memungkinkan game untuk menyesuaikan resolusi secara real time berdasarkan beban kerja saat PC tersebut bekerja. Jadi ini dapat membantu menjaga frame rate tetap stabil meski game dimainkan di perangkat keras yang berbeda. Bisa dilihat pada contoh ketika dynamic resolution scaling-nya off dan juga on pada ilustrasi di bawah ini. Oke, next. Beberapa permasalahan umum dan solusi dalam closed platform performance. Yang pertama, kompatibilitas driver grafis. Masalah kompatibilitas driver grafis dapat menyebabkan perbedaan kinerja antara platform. Solusinya adalah menggunakan API grafis yang kompatibel seperti Vulkan atau DirectX 12 yang dapat berfungsi di berbagai platform. Kemudian yang kedua, spesifikasi sistem minimum. Jadi para developer harus memastikan spesifikasi sistem minimum yang ditetapkan cukup tinggi untuk memenuhi standar gameplay yang diinginkan.
Hal ini dapat membantu menghindari frustasi pemain yang menggunakan perangkat keras yang lemah. Oke, next. Selanjutnya kita akan membahas secara ringkas dan padat mengenai pengembangan pengembangan ekosistem esports hingga saat ini. Jadi pengembangan ekosistem esports merupakan topik yang semakin relevan seiring dengan pertumbuhan industri esports ini yang begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir. Jadi esports yang mencakup kompetisi video game di tingkat profesional telah menarik perhatian global, baik dari segi penonton maupun investor. Dalam konteks ini, penting untuk memahami berbagai aspek yang membentuk ekosistem e-sport ini, termasuk fitur sosial dan komunitas dalam game. Jadi integrasi dengan platform e-sports untuk kompetisi dan pelatihan, serta implementasi alat untuk analisa performa pemain. Dengan memahami ketiga aspek penting dalam ekosistem e-sports, yaitu fitur sosial, integrasi platform, dan analisis performa, kita dapat melihat bagaimana pengembangan ekosistem e-sports tidak hanya berfokus pada aspek kompetitif, tetapi juga pada pengalaman sosial dan pembelajaran berkelanjutan bagi para pemain. Oke, next. Jadi sekian untuk materi presentasi dari e-book yang telah kami buat mengenai game development in e-sport. Jadi di sini kami juga mencantumkan untuk link e-book yang sudah kami buat. Jadi bisa kita buka untuk link e-booknya. Nah, di sini kita akan coba untuk membuka link e-book eh, link e-book yang sudah kami sediakan tadi. Jadi kami menggunakan flipbook di sini dan bisa dilihat untuk e-book yang sudah kami upload. Nah, di sini nan- nanti bisa diakses untuk linknya. Jadi ini merupakan e-book yang sudah kami berempat susun sebelum membuat rangkuman presentasi materi dari keseluruhan materi dalam e-book ini. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kesalahan teknis ataupun kesalahan pengucapan kata-kata. Sekali lagi mohon maaf dari kelompok kami dan terima kasih.